Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, senang mendengarnya ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu lalu. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi, yakni tematik kelas 4, tema 5, yakni pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sebelum belajar agar pembelajaran kita lancar sampai selesai. Ayo, ketua kelas memimpin doa. Baiklah, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Andy yang sudah memimpin doa. Langsung saja kita masuk ke materinya. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, sebelum kita mencari tahu tentang apa itu pahlawan, yuk kita amati gambar-gambar berikut. Nah, soal yang pertama, kita diminta melihat apa yang sedang mereka lakukan. Nah, di gambar yang pertama terlihat sekumpulan anak-anak yang sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Nah, terus yang gambar yang kedua terlihat dua orang anak yang sedang belajar bersama meneliti lingkungan sekitarnya, cinta lingkungan gitu ya. Terus gambar yang ketiga ada dua orang anak yang salah satunya sedang menolong teman yang sedang kesusahan. Nah, soal yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Nah, dari gambar tersebut terlihat merupakan perilaku yang baik ya, yang perlu kita contoh. Nah, soal yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh berdasarkan gambar tersebut? Nah, dari gambar tersebut, hal baik yang bisa kita contoh adalah peduli terhadap sesama ya, peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap orang lain ya. Jadi, sifat kepahlawanan itu apa, Bu? Nah, jadi pahlawan adalah orang-orang yang berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah, berani, karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Rasa cinta tanah air dan bangsa ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Perjuangan dilakukan oleh para pendidik yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa. Perjuangan dilakukan juga oleh para diplomat yang berjuang menekan kedudukan pihak penjajah di meja diplomasi. Perjuangan dilakukan juga oleh para pengelola surat kabar dan radio untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan mengobarkan semangat perjuangan kepada masyarakat. Bahkan perjuangan juga dilakukan oleh para seniman dan kebudayaan melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka. Nah, jadi menunjukkan rasa cinta tanah air dan bangsa itu berbeda-beda ya cara menunjukkannya. Seorang guru yang mencerdaskan murid-muridnya, seorang diplomat yang menekan kedudukan pihak penjajah di meja diplomasi. Nah, terus para pengelola surat kabar dan radio membangkitkan rasa cinta tanah air dan mengorbankan semangat perjuangan kepada masyarakat. Lalu para seniman, budayawan
melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka. Nah, Bu, bisa nggak ya aku jadi pahlawan? Sedangkan pahlawan itu kan harus berperang. Nah, anak-anak, negara kita ini kan sudah merdeka. Nah, cara kalian untuk menunjukkan rasa cinta tanah air itu tidak harus dengan berperang. Banyak cara lain yang bisa kalian lakukan, seperti upacara setiap hari Senin. Nah, terus belajar yang rajin. Nah, itu termasuk menunjukkan rasa cinta tanah air juga loh. Nah, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Manakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Yuk kita cari tahu sama-sama. Tapi sebelum itu ada cerita nih dari Raja Kerajaan Tarumanegara, yakni Raja Purnawarman. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, sumber dari kebudayaan-indonesia.net. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan merantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, jadi ini ada kisah dari Raja Purnawarman yang memerintah kerajaan Tarumanegara ya anak-anak. Dia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air, memberantas perompak. Lalu Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, memperbaiki sungai, lalu memperindah alur sungai Cupu sehingga air mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladangnya jadi tidak kering. Nah, berikut adalah ilustrasi dari Raja Purnawarman. Terlihat gagah dan berani ya. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman yaitu adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Yang kedua, beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Yang ketiga yaitu Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman? Dampak perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah ladang milik mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Menurutmu, bagaimana kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Baik,
dipersilakan Putri. Menurut kamu? Kalau kerajaan Tarumanegara memiliki rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka kerajaan tersebut akan hancur, Ibu. Nah, betul sekali, akan berantakan ya. Dan mungkin rakyatnya juga tidak mendapatkan air, sehingga ladang yang mereka miliki itu menjadi kering. Nah, lalu dan selain itu, keadaan tidak aman ya. Perompaknya malah menjajah kerajaan Tarumanegara ini tadi, dan bisa jadi kerajaan Tarumanegara ini hancur gitu ya. Nah, upaya Raja Purnawarman mengatasi banjir. Nah, pada tahun 410 Masehi mengeruk dan memperkuat tanggul Sungai Gangga. Terus 412 Masehi memperkuat tanggul Sungai Cupu yang mengalir sampai ke Subang, termasuk wilayah Tarumanegara. Lalu selanjutnya di tahun 417 Masehi melanjutkan pembangunan kanal Sungai Gomati Kelapa sepanjang 12 km sebagai upaya mengatasi banjir. Selanjutnya pada tahun 419 Masehi memperbaiki alur dan memperdalam Sungai Citarum yang mengalir sepanjang 300 km dari Bandung hingga Karawang. Nah, berikut ini adalah peninggalan dari Raja Purnawarman ini atau Kerajaan Tarumanegara ini ya anak-anak. Ada Candi Cangkuang, Prasasti Ciaruteun. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan hanya benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, berikut adalah pahlawan dari berbagai daerah ya. Di sini ada mulai dari Aceh, yakni Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Lalu ada Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Lalu ada Sultan Hasanuddin dengan julukan Ayam Jantan dari Timur dari Kerajaan Gowatalo, Makassar. Lalu ada Raja Majapahit Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Lalu Prasasti Ciaruteun, peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang saat ini berada di Bogor. Nah, ada yang bisa sebutkan ini adalah tokoh siapa? Ayo anak-anak, ada yang tahu ini raja siapa, dari mana dan siapa namanya? Nah, ini adalah tokoh Raja Balaputra dari Sumatera Selatan. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Balaputradewa yakni membangun armada laut yang kuat. Lalu pada masa pemerintahan Balaputradewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Raja Balaputradewa dengan bantuan Raja Bewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda, India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas dalam memimpin. Nah, selanjutnya ini ada Sultan Iskandar Muda. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Yaitu memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan, pengembangan ajaran Islam. Selanjutnya ini adalah Sultan Hasanuddin yang memiliki julukan Ayam Jantan dari Timur.
Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin sangat gagah berani melawan VOC. Beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Selanjutnya, berikut adalah Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk? Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Gajah Mada dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya, baik tatkala masih menjadi prajurit, patih, hingga panglima perang. Tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Dayu masih memikirkan jasa-jasa Purnawarman, terutama saluran air. Ia berpikir, pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu, mengapa Dayu bisa melihat dirinya sendiri di kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Nah, sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser ke posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Lalu yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Sifat-sifat cahaya selanjutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Berbagai posisi cermin yang berbeda, gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Lalu selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati hasil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Nah, selanjutnya berikut adalah tugas yang akan kalian kerjakan dan dikumpulkan besok ya. Bagaimana cara mengerjakannya, Bu? Nah, ini contoh dari Ibu ya. Berikut tabelnya berisi aspek percobaan 1, percobaan 2, 3, dan 4. Alat dan bahan. Di percobaan 1 menggunakan 3 buah karton, sebuah lilin, korek api, dan isolasi. Nah, nama percobaannya percobaan cahaya merambat lurus. Nah, tujuan percobaan mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Nah, percobaan yang kedua, alat-alatnya adalah cermin datar dan lampu senter. Nama percobaannya percobaan cahaya menembus benda bening. Lalu percobaan ketiga, alat dan bahannya yakni cermin datar dan lampu senter. Percobaannya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Percobaan yang keempat, alat dan bahannya sebuah gelas berisi air dan sebuah pensil. Nama percobaannya percobaan dapat dibiaskan. Lalu langkah kerjanya tadi sudah Ibu untuk langkah kerjanya sudah Ibu sebutkan tadi ya.
Nah, kita bacakan hasil pengamatannya saja. Cahaya lilin senter dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar cahaya dapat merambat lurus. Nah, di percobaan yang kedua, cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat, sedangkan sebaliknya pada benda tidak bening seperti kardus, cahaya tidak bisa menembus. Percobaan 3, cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Dan percobaan terakhir, pensil dimasukkan ke dalam air akan terlihat bengkok atau patah. Nah, jadi kesimpulan hari ini apa, Bu? Nah, berdasarkan hasil pengamatan bahwa sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu cahaya dapat merambat lurus, menembus benda bening, dan dapat dibiaskan, lalu dapat memantul juga. Oke, sampai sini dari pelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apakah anak-anak ada yang belum dimengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu, kami sudah mengerti. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan dan Ibu harap kalian sudah mengerti apa yang sudah dijelaskan hari ini ya. Dan untuk tugas besok sudah dikumpulkan seperti yang sudah Ibu contohkan tadi ya. Oke, kalau begitu kita akhiri pelajaran pada hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi anak-anak dan anak-anak dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.